kenalin aku Dira di Verga Story. Di podcast Yudosia kali ini kita akan mengusung tema menuju sehat produktif dan sehat mental di masa pandemi. Eits, buat kalian semua yang lagi malas nugas atau kurang semangat belajar, wajib banget nih nonton podcast ini. Karena di podcast kali ini kita akan memberi inovasi, motivasi, dan juga tips-tips yang keren loh. Oh iya, kalian udah pada kenal belum sama narasumber yang ada di sini? Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. So, langsung aja kita kenalan sama guru PK kita. Perkenalkan, nama saya Lani Cindy Utomo, tapi biasanya semua siswa di sini dan seluruh Bapak Ibu guru dan seluruh warga SMA Negeri 1 Bergas manggilnya Bu Cindy. Jadi Bu Cindy mengampu BK di SMA Negeri 1 Bergas sejak tahun 2020. Jadi sudah sangat lama sekali Bu Cindy ada di SMA Bergas. Gitu. Oke. Kita lanjut perkenalan. Di sini ada dua teman narasumber kita juga nih. Halo, kenalin aku Syahrul Ramadan dari kelas 10 MIPA 4. Biasanya dipanggil Syahrul. Aku Veronica Anitir Nawasari, biasa dipanggil Vero dari kelas 10 MIPA 4. Jadi Syahrul sama Vero ya, Ya. satu kelas nih. By the way, mereka ketua sama wakil ketua kelas loh. Keren gak sih? Oh iya, kalian berdua kan diundang nih di podcast kali ini. Perasaannya gimana sih? Senang atau gimana? Ya, bangga ya bisa mewakili seluruh siswa SMA Negeri 1 Bergas ini. Aku sih senang banget karena memang sebelumnya belum pernah diundang buat ngadirin podcast gini. Jadi excited banget. Wah, berarti respon-responnya semangat banget ini berarti ikut podcast sekarang. Kaget Oke. nggak kok tiba-tiba diundang ke sini gitu? Ya, awalnya kaget ya Bu, karena kayak nggak salah apa-apa kok dipanggil gitu. Oh, mikirnya Mikirnya salah apa? Iya. Padahal kan Apalagi udah ada guru BK podcast. gitu. Iya. Like. Oke, bahas pandemi sekarang nih. Sekarang kan lagi musimnya virus COVID ya, Bu ya. Iya. Nah, perasaan teman-teman gimana sih? Kesusahan nggak sih Susah belajar banget. di sekarang kayak gini? Ya, susah banget karena sehari berangkat sehari enggak. Oh iya, PTM separuh-separuh PTM-nya gitu ya. separuh-separuh gitu kan. Terus kayak gurunya tuh ngejelasinnya ruang dan waktunya terbatas gitu. Yang biasanya 1 jam 45 menit jadi 30 menit aja. Jadi harus benar-benar materinya dipahami benar-benar gitu. Waktu belajarnya juga terkurang gitu ya. Kurang panjang, Kurang Biasanya efektif. kalau nggak berangkat, kalian pas jatah di rumah ngapain kalian? bantuin orang tua Bu. Wah, teladan banget. Entah bantuin orang tuh atau tidur ya? Bantuin. Tidur biasanya siang Bu. Oh, tidur siang nggak boleh kelewatan. Oke. Terus gimana? Nyaman nggak dengan situasi kayak gini tadi? Ya, Kalau pas di rumah gitu? Kalau pas di rumah agak bosen ya Bu. Jadi pengennya sekolah aja gitu. Oh ya. karena kan ada teman-teman gitu bisa diajak ngobrol. Kalau di rumah kan nggak ada temennya. Benar ya. Iya, Jadi, kayak bosen nih gitu ya Bu ya. Jujur bosen sih kalau Bosen PJJ banget. di rumah. sebetulnya sih yang mengalami itu nggak cuma muridnya ya, Iya. guru-gurunya juga sama saja gitu. Kadang ada WFO, ada WFH gitu. Kalau pas WFH itu berarti kan kita harus di rumah. Di rumah, kayak gitu. iya. Tapi pikirannya juga nggak bisa di rumah karena kita masih punya Tanggung tanggung jawab jawab di juga. sekolahan. Oh. Jadi sama aja nggak nyaman juga sebetulnya. Iya. Tapi ya gimana lagi, yang situasinya masih kayak gini ya. Iya, kan kita juga harus nyesuaiin sama situasinya. Makanya yang gitu ya. penting enjoy aja. Iya. Enjoy aja. Iya. Oh iya Bu, sekarang kan SMA Negeri 1 Bergas kan menerapkan PTM 50%. Nah, itu kira-kira efektif gak sih Bu buat siswa belajar gitu? Kalau dikatakan efektif atau tidak, ya itu kembali lagi ke situasinya Mbak. Iya. Coba dulu waktu pertama kali awal-awal Maret 2020, iya. 20. Itu masa-masa di mana pandemi itu kasus COVID tinggi sekali. Tinggi. Itu memang kita tidak bisa kemana-mana, kita harus di rumah. Nah, pada saat itu daring menjadi salah satu alternatif pilihan yang harus kita buat gitu. Ya daripada nggak sama sekali gitu kan. Iya. Akhirnya ya tetaplah kita harus ada daring. Itu mau dikatakan efektif atau tidak ya itu langkah yang harus dilakukan sekolah dan seluruh pelajar di SMA negeri maupun swasta dan di seluruh lapisan angkatan sekolah gitu ya. Ya posisinya itu mau nggak efektif apa efektif ya tetap
diefektifkan. Diefektifkan, Nah, terus sekarang sudah ke sini tingkat corona sudah mulai menurun. Terus ada yang namanya PTM 50%. Nah, ini efektif lagi nggak sih Bu dibandingin kemarin? Nah, kalau dibandingkan dengan situasi normal ya nggak efektif. Sehari berangkat, sehari enggak. Gurunya juga WFO sama WFH. Iya. Nah, yang berangkat bisa fokus belajar, yang nggak berangkat artinya di rumah, ya akhirnya Mbak Yomeh belajar tenanan dari anaknya kan ya. Katanya ya tidur, ya bantu orang tua. Oke, kalau bantu orang tua nggak apa-apa. Nah, ini bisa dikatakan efektif nggak sih Bu? Ya ini kondisi seperti ini ya bisa dikatakan efektif daripada tidak sama sekali melakukan pembelajaran. Nah, bagaimana ini menjadi sesuatu yang efektif ya tergantung kepada anak-anaknya masing-masing mau maju apa enggak sih gitu. Jadi sudah tahu situasi seperti ini kalau ditinggal leha-leha ya monggo, tapi kalau memang ingin dari dasarnya anaknya pengen bener-bener mau belajar bener-bener, ya ini tidak dikatakan efektif atau tidak. Pokoknya kalau kondisinya seperti ini ya udahlah, yuk belajar bareng kayak gitu. Tidak memandang dari dalam siswanya sendiri-sendiri ya berarti ya Bu ya. Melihat nggak efektif ya nggak efektif, gimana sih? Maksud yang sehari berangkat sehari enggak, materinya juga yang pertama yang belakangnya beda. Ini efektif, situasinya memang seperti ini, tapi kembali lagi daripada tidak sama sekali kamu di rumah nggak dapat pelajaran apa-apa gitu kan, ya otomatis sistem ini tetap menjadi alternatif yang terbaik daripada tidak ada sama sekali gitu. Nah, kalau udah lihat situasinya seperti ini ya siswa-siswanya ya yang harus menyesuaikan, nggak boleh yang wes lah ora efektif ini nanti belajar ya kan, nggak bisa kayak gitu juga. Guru kan juga tipenya kan beda-beda ya Bu ya. Jadi kan mau nggak mau kita juga harus nyesuaiin gitu. Makanya gimana harus bisa menyesuaikan gimana caranya belajar yang nyaman, yang bisa menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini gitu anak-anak. Wait, Syahrul sama Vero waktu PJJ gaya belajarnya kayak gimana sih? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman yang di rumah. Kalau soal gaya belajar sih lebih ke pelajarannya apa ya, kayak kalau misalkan ada pelajaran yang pakai rumus kayak matematika atau kimia, fisika gitu kan, kita harus dengerin penjelasan sambil nulis gitu kan. Ya jadinya ya audio visual. Kalau yang pakai tapi kalau misalkan cuma kayak materi biasa kayak bahasa Indonesia gitu, cuma dengerin aja udah bisa. Berarti kalau dari Syahrul tergantung apa mata dulu. pelajarannya Mata pelajarannya. Kalau dari Vero sendiri? Kalau aku biasanya lebih ke yang membaca gitu. Jadi kan kita tatapan sama si bukunya. Jadi kan kayak terekam di mata gitu. Oh tadi belajarnya tentang apa aja sih? Misalnya tentang puisi. Nah habis belajar di bab puisi itu biasanya aku catat tadi belajarnya apa aja. Terus aku cocokin sama yang ada di LKS. Nah ternyata misalnya yang poin B itu kelewat nggak aku tulis gitu kan. Nah biasanya yang di poin B ini lebih aku perdalam supaya aku lebih jelas. Biasa gitu sih. Wah, gitu. Anak punya gaya beda-beda berarti ya dari Syahrul sama Vero. Kalau dari Bu Cindy nih dulu waktu zaman sekolah itu gimana sih pakai gaya yang kayak gimana? Tapi sebelum Bu Cindy mau menjelaskan gimana dulu Bu Cindy belajarnya gimana, kalian tentu belum paham anak-anak. Gaya belajar itu apa sih ya? Dan audio visual itu tidak semua anak paham. Ini untuk aja narasumbernya langsung paham. Nah, gini anak-anak. Gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual, dan ada yang kinestetik. Nah, yang pertama yang audio itu kan dari suara. Nah, jadi sumber belajar dia adalah dari informasi yang ia terima dari telinga dari pendengarannya dia. Jadi berarti kalau tipe-tipe anak ini tuh ya nggak boleh berisik, yang temennya harus hening, harus tenang. Jadi ketika Bapak Ibu guru mendengarkan di kelas, dia harus benar-benar paham dari suaranya, intonasinya. Nah makanya Ibu himbau bagi teman-teman kalian yang ada di kelas gitu, menghormati teman-teman dengan tipe audio ini ya jangan sampai berisik kalau di kelas gitu, karena ada tipe teman kalian yang kalau belajar harus tenang supaya penjelasan dari Bapak Ibu guru lebih bisa masuk di pendengaran dia dan pemahaman dia. Itu satu. Yang kedua visual. Kalau visual itu dari penglihatan. Dan anak-anak yang seperti ini berarti sering rajin mencatat.
Wah. Catatannya mesti komplit, banyak hiasannya, banyak stabilo, banyak garis bawah gitu ya. Mungkin ada ditempel-tempel stiker yang sekiranya memang menarik mata untuk membacanya. Nah, anak-anak ini juga rentan sekali dengan penglihatan. Makanya anak-anak visual, kalau memang sekiranya kamu sudah pakai kacamata, duduknya jadi di belakang, tapi depan. Pilih di depan. kayak Iya. gitu. Terus catatan Bapak Ibu guru di depan gitu kan kadang nggak jelas, kalau daripada di belakang mending pindah di depan. Jadi ini supaya bisa menyesuaikan gitu loh dengan situasi kondisi dengan gaya belajar kamu kayak gitu. Nah, terus kalau audiovisual gimana Bu? Kalau audiovisual itu ya penggabungan kombinasi antara pendengaran dan penglihatan. kayak gitu. Ya dia ya dari mendengar penjelasan Bapak Ibu guru, juga dari membaca. Mungkin kalau dari Bapak Ibu guru ada juga kan yang sebagian menampilkan PowerPoint atau slide gitu. Iya. Nah, biasanya anak-anak yang visual itu lebih senang dengan tampilan-tampilan seperti itu. Terus ada lagi yang gaya kinestetik. Kinestetik itu orangnya nggak bisa diem. Gimana, Jadi Bu? jangan nggak bisa diem anaknya. Jadi jangan heran nanti teman-teman satu kelas kalian itu mungkin ada yang usil gitu ya. Yo tangannya nggak ngerti, kakinya sambil apa, lari-lari ke sana sini. Nah, karena anak kinestetik itu punya energi yang lebih untuk beraktivitas. Jadi dia nggak bisa diem gitu ya. Jadi bukan berarti over atau gimana, berarti emang dia gaya memang belajarnya seperti kayak itu. gitu ya, Bu. Dan anak kinestetik ini lebih condong dia lebih suka praktik dibandingkan teori membaca dan lain sebagainya. Karena tuh anak kinestetik lebih bagus mesti kalau di olahraga atau waktu di seni tari atau lagi waktu praktikum, anak kinestetik bagus sekali di situ gitu. Jadi itu ya, ada berapa tipe tadi berarti? Audio, visual dan kinestetik. Ada 4 gaya belajar. Jadi mungkin yang di rumah yang mendengarkan podcast ini bisa mengira-kira, ya aku kira-kira yang tipe yang mana nih? Kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu, nah kita bisa menyesuaikan gaya belajar kita dengan caranya kita seperti itu. Nah, tadi tanya kalau gaya belajarnya Bu Cindy dulu gimana ya waktu Iya, zaman gimana? SMA ya. Nah, Bu Cindy sendiri kan sebenarnya orangnya rada perfeksionis juga ya sebenarnya ya. Jadi semua catatan harus lengkap. Karena saya juga orang yang visual. Ya, karena kalau visual itu semua harus dilihat, dibaca gitu ya. Makanya catatannya harus lengkap. Kalau catatannya nggak lengkap, biasanya saya juga susah untuk belajar. Nah, zamannya eranya Bu Cindy itu belum ada Google, internet belum ada. Internet Google itu baru saya kenal ketika saya kuliah, mungkin semester 1 atau semester 2. Wah. Jadi kalian bisa bayangkan waktu zamannya Bu Cindy kan berarti sumber utama belajarnya ya dari guru dan buku. Terus pokoknya 2 itu tok zaman dulu. Kita memang didulang ya, disuapin sama Bapak Ibu gurunya kita dulu. Jadi ya Bu Cindy benar-benar di dalam kelas berusaha semaksimal mungkin catatannya harus lengkap. Kayak gitu. Harus jadi, lengkap. Tiap buku gitu catatannya rapi banget gitu ya, Bu ya. Harus seperti itu. Jadi dan di era dulu itu buku tuh ada 2. Buku tugas dan buku catatan. Nah, kalau sekarang masih ada kayak gitu nggak ya? Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang campur. Nah, kalau zaman dulu ketika tugas dikumpulkan, saya masih punya buku catatan yang bisa saya pelajari di rumah kayak gitu. Plus buku paket yang kita dapat dari perpustakaan sekolah. Jadi 2 itu yang dulu kita pelajari ya buku catatan, dari buku paket gitu, sama penjelasan dari Bapak Ibu guru. Dah itu 3 sumber itu yang kami dapat selama sekolah. Makanya sebisa mungkin kalau dulu Bu Cindy ya kalau berangkat sekolah ya harus catatannya lengkap. Berarti kalau misal bukunya Bu Cindy dulu dibuka nih, pasti stabilo semua ya, Bu. Iya, pasti merah. Warna-warni ya, Bu. Iya, dulu Bu Cindy tetap harus di tempat pensil itu harus ada entah stabilo, entah itu spidol warna-warni kayak gitu tuh. Karena itu membuat saya menjadi lebih oh iya, bagian ini yang kemarin tak stabil warna biru kayak gitu. Dan dulu saya juga sering bikin ini adalah catatan kecil. Kecil gitu, Bu. Jadi setiap saya belajar, saya ngomong sambil nyatet, dan itu menurut saya lebih efektif ya. Jadi nyatet intinya gitu. Jadi kayak saya kayak bikin rangkuman sendiri.
Dari apa yang sudah dipelajari gitu. Saya bikin rangkuman sendiri dari apa yang sudah saya catat atau yang sudah saya baca di buku buku paket itu. Nah, mungkin itu bisa dibuat nyontek gak sih Bu? Enggak. Jadi niatnya kan bukan buat nyontek ya. Niatnya itu memang benar. Jadi saya punya catatan sendiri kecil itu yang sekali tempo bisa tak buka. Oh iya ini materi. Kalau sudah ya dimasukkan lagi kayak gitu. Itu cara-cara belajar di sini waktu dulu. Coba misalnya sambil nyatet sambil ngomong gitu. Oh misalnya pengertian ini adalah ini sambil nulis gitu. Oh, iya. Kayaknya lebih. Jadi multitasking ya Bu ya. Yang satu dengerin, yang satu nulis. Wah, keren banget sih. Iya kayak gitu. Jadi nggak sekedar tanya sama Mbah Google. Sekarang sih enak ya. Dikit-dikit Mbah Google lagi. Iya gitu. Kalau dari Syarul sama Vero ada gak sih tips-tips biar produktif gitu? Kan sekarang banyak banget ya anak-anak yang Mager. rebahan, scroll TikTok gitu kan. Gimana? Jangan terpaku sama Google sih. Biasanya kalau Google tuh ada yang salah loh malahan loh. Jadi kayak yang seharusnya kita misalnya bener nih, udah duga-duga ternyata jawabannya benar Salah. tapi salah ya benar. Nah, Google jadi salah Kadang. jadi Jadi Ya Benny gitu. ya. kadang malah lebih mending cari di buku sih. Buku. Nah ini yang Bu Cindy ingin nambahi juga ya. Jadi ketika kalian mau googling itu kalian jangan hanya asal ngambil kopas dari sumber itu. Iya. Kalau Iya. kalian ngambilnya dari blog atau dari artikel yang hanya artikel dari blog itu dari segi keabsahan kevalidan beritanya itu belum tentu. Nah, Iya. Bu Cindy ngasih tips, kalau kalian ingin benar-benar mencari sumber itu langsung yang ada jurnal penelitiannya. Jadi itu benar-benar memang dari penelitian gitu. Jadi sumbernya asli, Oh, iya. bukan hanya sekedar blog. Kayak kan sekarang kan banyak ya orang-orang bikin blog gitu. Terus artikel nanti itu dia bisa- di situ bikin makalah, upload ke situ, bikin apa? Bisa upload dikarang ke situ. sendiri gitu ya, Bu? Nah, jangan karena itu kadang nggak pas gitu. Iya. Kalau saya Budi nggak apa-apa sih sebenarnya karena di era kalian sudah cukup sangat kreatif sekali anak-anak ya. Jadi Iya. misalnya sumber ilmu itu kan nggak cuma buku, tapi sekarang dengan internet. Nah, kalau saran saya Bu Cindy, jangan mengambil artikel dari blog, tapi ambillah dari jurnal, bisa jurnal penelitian kayak gitu-gitu. Iya. Jadi misalnya nanti kalau belakangnya ada PDF-nya gitu, tak Iya. kasih tips ya Rara ya. Misalnya pengertian puisi atau yang tadi bilang pengertian puisi PDF itu, udah nanti keluar ada yang soal penelitian-penelitian berkaitan dengan puisi. Nah itu biasanya sumbernya jelas. Kayak gitu. Jadi udah ada penelitian sebelum Ah, buat jurnal itu ya Bu ya. Boleh banget nih teman-teman di rumah Gitu, dikasih saran jadi- sama Bu Cindy. Jadi jangan asal hanya artikel aja, misalnya pengertian ekosistem udah kayak gitu. Tapi kan itu bisa aja semuanya dari blog-blog kadang yang nggak jelas penulisnya. Iya. Tapi kalau Iya. kalian misalnya nanti di belakangnya ada PDF-nya gitu. Nah nanti yang keluar adalah apa? Misalnya daftar kajian teori dari penelitian mahasiswa atau siapa, dan itu kayaknya lebih valid dan absah gitu ya. Iya. Oke, itu. Gimana? Kalian gimana? Bisa? Ya. Tapi kan Insya Allah nggak nanti semua- coba-coba nggak gitu. semua nggak semua ada PDF-nya gitu ya Bu? Kalau PDF biasanya langsung keluar nanti. Tapi kalau cari di Google itu PDF itu agak jarang kayaknya, Bu. Lebih ke blog kayak Mas Dayat, Bradley. Mas Dayat, itu Mas Dayat kalau jawabannya valid banget Mas Dayat itu ya bisa dipercaya gitu. Iya, jadi pinter-pinteran kita kok. Makanya ada yang kadang sumbernya tidak benar, terus malah bikin jawaban kita Iya, lebih salah. baik lebih baik cari di buku dulu sih. Gitu. Oh iya, nah sekarang ini kan banyak banget nih ya siswa yang pengennya kan belajar instan. Jadi pakai sistem kabut semalam, belajar besok aja SKS gitu. Iya, SKS. Nah, Vero sama Syahrul pakai sistem itu juga gak sih? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Enggak selalu pakai SKS. Kayak kalau misalkan kepepet aja. Mereka kayak The power of kepepet. jawabnya suka kalau ada Bu Cindy. Enggak, Bu, emang kalau kepepet aja kok, Bu. Oke. Severo juga
Kadang kalau misalnya memang kayak pelajarannya satu hari ada 2 ulangan gitu baru SKS Bu. Jadi kalau benar-benar kepepet aja. Berarti kalau nggak kepepet belajar normal. Iya, jam Normal. 2 hari belajar. Iya. Oh iya, menurut dari pandangan Bu Cindy nih, Iya. kira-kira SKS itu efektif nggak Bu? Kan sekarang nih PJJ, PTM gitu. SKS ya, sistem kebut semalam. Tapi kalau di perguruan tinggi namanya sistem kredit semester. Oh iya. Pernah dengar saya, Bu. SKS, sistem kebut semalam. Nah, gini anak-anak, manusia itu kan pada dasarnya memiliki kemampuan otak itu dalam menyimpan memori. Ada yang bisa, ada yang jangka pendek dan jangka panjang, long term dan short term ingatan manusia. Nah, biasanya kalau yang bermula dari hafalan, kok Bu sini bilang hafalan? Iya, kalau sistem kebut semalam itu pasti hafalan. Iya. Nggak mungkin memahami, ya kan? Karena Nggak dalam mungkin. jangka semalam kan nggak mungkin bisa langsung masuk paham gitu ya Bu ya. Nanti kan pasti dihafal. Oh, Iya. ini tadi pengertiannya apa ya? Iya gitu. Tapi kalau yang kita baca dari awal gitu Iya. kan, dari proses pembelajaran pertama gitu sampai bab pertama sampai bab selanjutnya itu pelan-pelan baca materi dengan baik, kita maknai gitu kan. Itu lebih Lebih masuk meresap gitu ya, tidak hanya sekedar hafalan. Karena itu kalau Bu Cindy ditanya itu efektif nggak sih Bu, SKS itu ya nggak efektif gitu ya, karena jangkanya jangka pendek Jangka ingatannya. Coba deh nanti kan teman-teman kamu atau kamu sendiri gitu merasakan nggak sih kalau misalnya habis ulangan gitu, habis itu hilang semuanya. Iya. Ya kan, terus habis itu delalah nih ya, delalah di ruangan ujian gitu kan, yang delalah gurunya memang rada killer nih gitu kan. Terus aduh, habis ini apa yang tadi aku baca semalam Langsung ya buyar semuanya. semua. Nah, karena manusia itu kalau dengan sistem hafalan itu biasanya nggak bisa meresap lama gitu kan. Ada yang hanya jangka pendek toh ya, pada saat itu hafal banget gitu, tapi Setelah nanti pada itu situasi lupa lagi. entah kamu dalam posisi tertekan, entah kamu dalam posisi cemas, semuanya kabur semua. Nah, tapi berbeda ketika kita terbiasa dengan belajar dari sedikit demi sedikit gitu kan. Kayak misalnya satu hari ini belajar satu paragraf untuk materi ini gitu kan. Iya. Ya walaupun itu hanya satu paragraf, tapi kalau itu benar-benar produktif, kalau itu benar-benar sungguh-sungguh mau belajar gitu kan, satu paragraf itu nanti akan masuk gitu loh. Oh, Iya. ini deh materinya ini gitu. Itu yang aku baca kemarin di halaman ini gitu. Jadi menurut saya ya kalau SKS itu nggak efektif karena lebih banyak Iya. lupanya. Lebih banyak Terutama lupa apalagi kalau kita itu yang terbiasa panikan. Wah, itu Bu. Biasanya kita kalau- panikan udah apa ya iki mau ya. Ya kenapa kita tak waca deh. Nanti ujung-ujungnya lupa lagi. Iya, gitu. Jadi kalau sarannya Bu Cindy jangan SKS, tapi belajarlah sedikit demi sedikit gitu. Walaupun itu hanya satu paragraf, tapi diupayakan secara konsisten belajar terus, baca terus. Inti belajar kan sebenarnya membaca ya. Membaca, Kalau iya. kita sering baca ya otomatis banyak materi yang terserap dan kita bisa mengambil makna dari pelajaran yang kita baca itu. Ya, tapi kembali lagi kan siswa sekarang kan minim literasi gitu kan ya, jadinya aduh Bu, Males baca- gitu. Iya males. Males. Jadi baca Nah. 2 lembar aja capek, rebahan dulu jadi nggak jadi belajar. Itu akhirnya ya udahlah besok lagi. Iya. Udah besok lagi. Iya, Nah, kadang gitu. saya juga SKS itu kalau lagi males belajar gitu biasanya masih bisa kerjain besok gitu kan, bisa ya. Terus akhirnya Terus jadinya kepepet tadi ya. Iya. Nah, jangan sering-sering kayak gitu anak-anak, karena itu nggak bagus gitu ya. Artinya itu malah membuat kita menjadi nggak produktif gitu. Artinya ya belajar pada saat itu. Nah, sisanya kemarin ngapain? Berarti nggak belajar. Ngapain? Rebahan aja. Iya. Bahan aja scroll TikTok ya kan ya. Oh iya, ini ngomongin males. Oh iya Bu, males itu termasuk masalah kesehatan mental nggak sih Bu di kalangan siswa-siswa sekarang? Iya, jadi
Jadi kesehatan, kadang kita lupa ya anak-anak ya, yang kita selalu prioritaskan kesehatan fisik kita. Ya. Iya, Fisik kita pokoknya jangan sampai flu, jangan sampai sakit ini, jangan sampai ini Iya. gitu. Terus makan yang Apalagi kan bergizi dan lain sebagainya. di COVID-19 ini ya Bu ya. Nah, tapi kadang kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu sering dinomorduakan karena orang-orang kadang menganggap kalau udah kata-kata kesehatan mentalnya terganggu tuh kategorinya berarti orang gila. Padahal nggak seperti itu. Nggak semuanya gila. Hal-hal yang ringan-ringan kayak males, overthinking, kurang Iya. percaya diri itu salah satu tanda atau kecenderungan orang itu kesehatan mentalnya terganggu. Nah, yang kita bahas ini males. Yes. Males ini kan sesuatu yang mengganggu kan sebenarnya, tapi Iya, nggak mengganggu. dirasakan. Sebenarnya Nah, mengganggu nggak? Aku biasa aja. Tapi kan sebenarnya itu mengganggu. Kok Iya. mengganggu? Ya, coba lihat deh ketika kamu males, oke enak saat ini, tapi nanti besoknya bulan- itu loh. Nah, Depannya itu yang dan berpengaruh banget. kalau kita tidak bisa mengendalikan males kita, ya sampai kapan mau selesainya? Iya. Nanti akan berangsur kayak gitu terus sampai usia kita kapan selesainya kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Itu Jangan kan, sampai deh. jangan sampai ya. Iya. Gitu. Karena males selain itu sebagai kecenderungan kesehatan mentalnya terganggu, juga bisa mengurangi produktivitas kita. Ya satu dalam belajar, entah satu dalam kegiatan apa di rumah, misalnya ini ibu ditolong bantu, males gitu Iya, kan. males, Nah, berarti kan kita menghambat nih yang seharusnya misalnya masak di pagi hari sudah siap makanannya, terus kamu nggak mau bantu, akhirnya molor. dan Iya. sebagainya. Nah, jadi ini harus ayo kita bersama-sama untuk mengurangi rasa malesnya. Gimana sih Bu supaya nggak males? Ya jangan males. Jangan malas. Kok jawabannya jangan males ya? Intinya obatnya di kamu. Kalau kamu Iya. nggak mau males ya jangan males. Gimana caranya Bu? Ya ini kembali lagi ke masing-masing. Misalnya kalau Bu Cindy sih supaya kita nggak males apa sih? Gimana kita melangkah awal dari suatu kegiatan itu? Karena langkah pertama itu sangat penting. Nah, Ya, langkah pertama itu sangat penting. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, ayo start awalnya diniati benar-benar supaya langkah berikutnya lebih asik gitu. Jadi langkah pertama dulu, belum apa-apa, wah males belum melakukan gitu ya. Wah, ini diniatin gimana? dulu berarti Iya. harus dari dalam diri masing-masing ya Bu ya. Benar, supaya tidak males tadi ya gitu. Ya. Oh iya, buat Vero, boleh dong kasih tahu tips biar gak males versi Vero ini buat teman-teman di rumah. Kalau aku sih biasanya ngebatasin kalau main HP gitu kan. Kalau misalnya main HP-nya dari jam 1 sampai jam 2 dan nanti jam 3 sampai jam 4 misalnya ngerjain pekerjaan rumah atau ngaji atau misalnya sholat terus nanti misalnya jam 7 sampai jam setengah 8 nanti main HP lagi, habis itu belajar. Kalau aku gitu sih biasanya membatasi diri buat Melakukan hal yang nggak penting. Iya. Ya, melakukan nggak penting. Berusaha mengisi waktu gitu ya biar gak Kalau Kosong. aku sih lebih ke mencari kesibukan ya Bu. Wah, Jadi kan benar. kayak kita perhatian kita tuh teralihkan gitu. Supaya Jadi nggak biar nggak tidur, rebahan. terus gitu ya. Cari kesibukan apa gitu atau bantu-bantu orang tua nyapu-nyapu gitu. banget. Iya. lagi idaman ini. Wah, boleh kontak-kontak ini sama ya. Ditanggung rajin di rumah. boleh. Idaman Rasi. Gitu. Oh iya Bu, ada pertanyaan nih dari saya. Kalau misalkan orang takut sama sesuatu hal gitu atau istilahnya tuh lebih dikenal sama fobia, Oh, gitu, itu penyakit mental nggak sih Bu? Oh ya sangat gitu ya. Jadi fobia. jadi gini, kalau kita takut terhadap satu objek dan itu berlebihan, itu juga kecenderungan merupakan kesehatan mentalnya Kesehatan terganggu gitu. Jadinya nggak tahu kenapa ketika melihat misalnya benang kok dia langsung takut. Nah, mungkin di masa lalu dia atau pada waktu dia kecil mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan dengan benang. Sehingga kemudian setelah dia dewasa, setelah dia besar takut banget sama benang. Dikiranya benang itu benda berbahaya gitu ya. Kayak Iya. gitu misalnya. Terus misalnya takut ketinggian gitu. Itu juga salah satu kecenderungan kalau itu sebenarnya
Gangguan juga. Nah, gimana cara ngobatinya gitu? Nah, ini banyak sih kalau sudah seperti itu ya akan lebih baik ke psikolog. Tapi kalau misalnya nggak berbahaya banget ya mending nggak usah ya. Tinggal kita bagaimana sih mereduksi atau mengurangi rasa takut gitu. Tapi kalau itu memang sangat-sangat menyiksa gitu, misalnya kayak sangat ketakutan ketika melihat beneran aku histeris kayak gitu. Ya itu udah layaknya kamu ke psikolog untuk konsultasi. Kenapa ya kok saya seperti ini gitu. Nah, nanti dari psikolog akan diberi treatment atau diberi kayak semacam terapi khusus supaya kamu nggak takut lagi sama benar. Berarti kalau udah masuknya ke ranah situ maksudnya ke psikolog ya Bu ya? Jadi kalau di BK itu kan kami dulu kuliahnya ya, guru-guru BK itu kami kuliahnya dulu mempelajari ilmu kejiwaan, tapi memang diprioritaskan untuk di dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia pendidikan kan berarti pada dasarnya permasalahan yang masih ringan, artinya yang orang-orang yang memang punya masalah kesehatan mental masih bisa diajak konsultasi atau diajak ngobrol. Nah, kalau sudah tidak bisa itu larinya ke tahap yang lebih di atasnya seperti dari psikolog kayak gitu. Nah, terus kalau psikolog nggak bisa ya larinya ke psikiater atau dokter jiwa gitu. Itu berarti tahapannya udah parah banget, harus konsumsi obat dan lain sebagainya. Berarti bukan berarti masuk BK buat kesalahan gimana gitu enggak ya Bu ya? Jadi tolong ya anak-anak, mumpung ini ada podcast juga Bu Sini ingin mempromosikan BK gitu. Jadi anggapan ketika ke ruang BK pasti bermasalah, ya anaknya ini berarti ada sesuatu. Jangan berpikir seperti itu. Jadi seandainya dan gini anak, ketika kamu merasa kamu tidak punya masalah, itu sebenarnya kamu juga bermasalah loh. Itu tanda tanya gitu? Sendiri ya Bu ya. Ketika kamu menganggap aku nggak punya masalah, aku orang yang paling nggak punya masalah, justru kamu itu orang yang bermasalah. Loh, kenapa Bu? Karena pada dasarnya manusia itu punya masalah. Kayak misalnya bangun pagi tiba-tiba ledengnya mati, kamu nggak bisa mandi, kamu nggak bisa keramas, padahal berangkat harus pagi. Udah moodnya nggak enak. Mood nggak enak, salah satu gangguan kesehatan mental juga kayak gitu. Gitu anak-anak ya. Mood gitu. Kadang orang menganggap itu sepele. Tapi kalau itu nanti dipertahankan jadinya emosi. Satu hari full itu kamu nggak akan produktif. Karena pikiran kamu masih terpusat sama emosi tadi. Nah, perasaannya jadi tidak menentu, sama teman juga nggak enak rasanya. Padahal hanya masalah ladengnya mati gitu kan. Masalah kecil jadi bad mood seharian emosi. Itu contohnya bahwa manusia itu pada dasarnya punya masalah, hanya saja kadang kita tidak menyadari itu. Jadi kalau misalnya lari ke ruang BK ya nggak apa-apa. Jadi kalian itu butuh orang untuk melampiaskan, dalam artian menceritakan masalah kamu gitu. Dan kadang anak-anak menjadi rada sungkan nih ketemu sama kadang kalau lebih suka cerita ke temen gitu ya Bu? Oh nggak apa-apa, nggak masalah, asal anak itu memang bisa dipercaya dan anak itu memang bisa memberikan solusi yang baik gitu. Istilahnya udah terlanjur nyaman cerita sama teman gitu ya Bu ya. Masalah kayak gitu ya. Tapi ya tetap harus pilih-pilih orang juga yang sekiranya bisa kita ajak bicara untuk masalah kita sendiri gitu. Dan ini satu lagi nih, Bu Cindy pengen menyampaikan kepada kalian, jangan takut sama ruang BK ya, guru BK terutama ya. Jadi mungkin kalian kedistraknya, Bu Cindy suka ngatur masalah tata tertib, Bu Cindy suka jaga di depan gitu kan. Kamu kan Bu Cindy kayak ini mesti ya Bu Cindy. Enggak ya, jadi Bu Cindy juga profesional ke anak-anak. Jadi memang ya, maksud ya Bu Cindy kalau tata tertib langsung, Mas kamu nggak pakai sepatu ya? Anaknya nggak lucu ya? Anaknya nggak jadi takut, malah jadi. Ya, maksudnya Bu Cindy bukan menakut-nakut ya, dalam artian kalau Bu Cindy ketawa-ketawa kayak gitu ketika menegur, dianggapnya itu tidak serius. Dan jadinya ya seperti itu, ketika kami bersinggungan dengan tata tertib ya, kami sebisa mungkin ya akan memunculkan sikap yang lebih tegas gitu, bukan galak anak-anak ya, tapi lebih tegas. Misalnya, ayo bed lokasinya disesuaikan, nanti diretel gitu. Ya mungkin dengan bahasa, ayo diretel. Oh, dulu kelas 10 kok masih lebih tegas gitu ya Bu ya. Iya. Jadi guru BK itu bukan
berarti galak tapi kan profesional gitu lah. Jadi jangan sungkan anak-anak kalau ke ruang BK, silahkan aja monggo kalau mau cerita-cerita gitu ya. Iya, terbuka banget ya Bu ya ruang Terbuka BK. dengan sangat welcome. Oh iya Bu, tadi kan bahas yang ketakutan akan sesuatu tapi ada objeknya. Nah, aku mau tanya nih Bu, kalau misal nggak ada objeknya kayak overthink, terus panic attack, anxiety kayak gitu-gitu itu gimana Bu? Sebentar ya, ini kok narasumber kita ini malah keren loh anak-anak sama sekalian. Jadi mungkin istilah-istilah itu tuh sebenarnya istilah-istilah dalam psikologi ya. Iya. Tapi kalian udah paham tuh berarti luar biasa loh ya. Power of social media ya Bu ya. Emang sekarang memang sangat luar biasa ya internet ya. Bu Cindy mengaku itu. Jadi sebenarnya tanpa kalian baca, kalau ada artikel kayak gini langsung oh ada istilah kayak gini ya, yang panic attack dan tadi gini anak-anak. Kira-kira itu bermasalah nggak? Itu sangat bermasalah anak-anak, dan kita harus bisa mereduksi sendiri dan kita harus bisa mengontrol sendiri pikiran kita. Kayak misalnya kita terlalu overthinking terhadap satu hal. Kalian percaya apa enggak, otak manusia itu memang didesain oleh Tuhan itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Kalau kita sudah mulai berpikir sesuatu, wah dia bisa melebar kemana-mana. Wah, pikirannya jalan-jalan kemana-mana itu. Karena itu ada perlunya ada bagusnya kalau kita membatasi pemikiran-pemikiran yang notabene tidak Baik. positif atau Iya. yang tidak baik. Kayak gitu. Siapa yang kontrol? Ya kita sendiri Diri anak-anak. sendiri. Kita yang bisa ngontrol. Misalnya tiba-tiba nih masuk kelas gitu, temenku kok jutek banget ya gitu kan, dia lagi mulai berkembang, jangan-jangan dia gak seneng karo aku ki, apa gara-gara karena wingi ora tak balas ya WA-ne ya. Jadi pikirannya bisa kemana-mana. Nah, itulah maha dasarnya otak kita gitu. Kalau kita udah kasih kesempatan kita untuk berpikir ke sana-sana, wah nanti bisa melebar-lebar. Iya. Nah, untuk supaya tidak seperti overthinking itu ya sudah batasi, stop. Udah nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Udah gitu. Nah, gimana cara mereduksinya ya? Mulai dari kalian, yuk berpikir yang lebih produktif aja. Misalnya, oh temanku lagi bad mood mungkin, kok dari tadi nggak diajak ngobrol kok nggak jawab. Ayo udahlah, tak kasih kesempatan aja untuk sendiri dulu. Nanti pasti juga ngobrol sendiri. Harus positive thinking ya Bu ya. Gimana pun positive gitu. thinking. Tiba-tiba kok gurunya biasanya senyum-senyum masuk ruangan BK, masuk ruangan kelas kok langsung diem anteng gitu kan. Anak-anak juga pada gimana. Nah mungkin ibu bapak guru yang masuk itu mungkin sedang ada sesuatu hal yang sehingga tidak seperti biasanya kayak gitu. Jadi ayo belajar lebih berpikir positif aja. Kalau kita lebih berpikir positif ya lebih enak kok. Kita jadi fleksibel gitu, nggak kaku. Aku kayak gimana nih kalau sama temanku ini ya gitu. Tapi kalau kita berpikir positif, oh ya dia lagi sedang bad mood mungkin. Kalau anak perempuan lagi datang bulan mungkin, jadi lagi nggak bisa diganggu, ya udah aku tak kalem aja, aku tak melakukan hal yang lain kayak gitu. Kalau misalnya kita emosional terus overthinking terus habis itu kan kita misalnya ke psikolog. Nah, habis itu udah sembuh tapi muncul lagi itu gimana Bu? Muncul, jadi bukan sembuh atau tidak. Jadi muncul atau tidak, kecenderungan itu muncul atau tidak. Jadi benar kan kata Bu Sin, jadi yang bisa mereduksi, yang bisa mengontrol ya kita sendiri. Gitu. Memang nggak ada yang misalnya, loh Bu, kemarin dari psikolog udah bener loh Bu. Nah, tapi ketika ada masalah kok muncul lagi. Nah, biasanya kalau dari psikolog itu kamu akan diberikan suatu treatment. Kalau kamu nanti mulai ada kecenderungan untuk overthinking, coba deh kamu melakukan seperti ini. Tarik nafas yang panjang, keluarkan. Tarik nafas yang panjang, keluarkan. Yuk mulai kalau orang muslim ya, yuk istighfar yuk, salat dulu yuk, kayak gitu. Atau mungkin nanti lebih ke healing. Zaman anak sekarang nih healing. Nah, misalnya apa kek? Misalnya menghibur diri dengan mungkin melakukan hobi yang kamu inginkan. Mungkin kamu hobinya berenang, yuk renang dulu kayak gitu. Terus kamu suka masak, yang bikin kue gitu supaya lebih moodnya bisa baik gitu. Jadi gimana sih obatnya Bu? Obatnya ya dari kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengontrol? Ya intinya di kamu sendiri.
kalau secara fisik itu kan bisa pakai obat ya. Oh, pusing dikasih obat pusing gitu. Tapi kalau ada kecenderungan masalah kesehatan mental ya tadi rohanimu ya yang disentuh istilahnya gitu ya. harus dari dalamnya. Kalau diobati dari fisiknya aja ya nggak bakal sembuh ya Bu ya. Dari dalamnya kayak gitu. Buat Syarul sama Vero pernah nggak sih ngerasain overthink gitu itu apalagi pas BJJ? Ya kadang pas ulangan dadakan gitu ya. Terus Oh, kan dadakan. lagi belajar, malamnya tuh lagi belajar. Terus besoknya kan pas ulangannya itu ada pertanyaan yang apa kayak belajarnya itu nggak masuk ke ulangannya keluar itu dari loh. materinya Ya gitu. materinya tuh nggak sesuai sama yang apa yang dipelajari, padahal sebelumnya udah bilang ini besok ulangan yang tentang ini ya gitu. Iya. Tuh tapi ternyata nggak keluar gitu. gitu. Terus itu yang bikin kamu akhirnya overthink. Aduh, aku Akhirnya ya nanti gitu gitu. ya, Itu moodnya langsung nanti nilainya jelek. gimana gitu. Jadi anak-anak ada lebih baiknya kita itu mulai sekarang menghargai namanya proses. Iya. Iya, jadi misalnya gini, anak-anak zaman sekarang itu takut sekali mendapatkan nilai jelek. Itu juga. Iya enggak? Jelek. Nah, kenapa? Ya karena pikirannya kalau udah nilainya jelek udah wes nanti bakalan efeknya kemana-mana. Padahal nilai jelek itu tandanya apa? Kamu harus belajar lagi. Nah, justru dari belajar itu prosesnya ya. Nah, ketika sudah nilai jelek, pikirannya langsung negatif terus nih. Iya. Ini berarti tak seneng karo aku. Ini killer. Wah. Gitu kan? Iya. Nah, iya enggak? Iya, Terus kadang saya gitu. koncoku pelit banget sih aku rak dikandani materi ini padahal aku yang gini. Nah, padahal dengan cara seperti itu juga nggak akan merubah keadaan. Iya enggak? Iya. Itu bakal merubah keadaan, nilaimu jadi langsung bagus enggak? Enggak. Enggak. Jadi ya sudah diterima apa adanya. Oh, nilaiku masih 6. Memang ini menandakan aku harus belajar lagi. Jadi ketika nilainya kurang itu langsung tersadarkan dalam diri, oh aku masih ada kurangnya kok. Berarti memang aku harus belajar lagi. Berproses anak-anak, nggak ada yang instan. Jadi kalau mau nilai 9, iya berproses 9 kali supaya dapat nilai 9. Kayak gitu. Nggak bisa langsung dapat 9 kayak gitu. Karena kemampuan orang itu ada batasnya, nggak bisa disamakan sama yang lain. Dan ini lagi sering nih, ini di masa PJJ ini memang tambah membuat orang menjadi semakin seperti itu. Suka merasa membanding-bandingkan kesuksesanmu dengan kesuksesan orang lain. Nah, itu akhirnya menjadi overthinking juga. Iya. Berarti dia bersyukur banget ya, dia anak orang kaya, cantik, ganteng gitu kan. Tapi gitu Pinter, rata-rata kayak orang gitu. lihat dari covernya aja ya Bu ya. Tapi kan nggak tahu prosesnya Prosesnya kan. dari dulunya gitu Ternyata gimana? dia juga di luarnya nggak kelihatan belajar, padahal di dalamnya dia belajar mati-matian. Nah, kayak gitu. Jadi ayo yuk jangan overthinking, sudah ayo membenahi diri kita, mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dengan apa, yuk belajar gitu. Dengan proses pelan-pelan, nggak usah langsung instan. Satu-satu nanti asal konsisten, insya Allah kan hasilnya bagus kok. Makanya SKS tadi juga nggak efektif ya. Nggak efektif banget itu. Efektif, iya. Jadi tuh semua di dunia ini tuh gak ada yang instan ya Bu ya. Iya, Jadi benar. nikmati Harus aja ada prosesnya. prosesnya. Nah, dari proses itu kita bisa ambil apa baiknya gitu ya Bu ya. Iya, benar. Oke, yang terakhir nih, boleh dong kita minta pesan dari Bu Cindy, Syarul sama Vero buat teman-teman yang ada di rumah. Apa nih pesannya nih? Kalau buat Bu Cindy sendiri gimana? Bu Cindy dulu nih ya. Iya, Bu Cindy dulu nih. Kalau pesannya Bu Cindy supaya kita lebih sehat jiwanya, kita lebih produktif, apa sih yang harus kita lakukan? Jaga kesehatan anak-anak. Jadi menjaga kesehatannya tidak cuma kondisi fisik kamu, tapi juga menjaga kesehatan dari segi psikis kalian. Jadi kalian harus memperhatikan asupan-asupan itu gitu. Karena ketika fisik kamu terganggu, otomatis psikis kamu juga akan terganggu anak-anak. Misalnya kamu lagi flu nih, lagi sakit apa gitu, kan psikisnya akan terganggu, jadi males, jadi emosian. Coba kalau kamu lagi sakit gigi gitu kan, Iya. Wah itu dikit-dikit bikin marah, gitu kan. Nah, sama juga ketika psikis kamu terganggu, pasti fisik kamu juga terganggu. Misalnya kamu lagi cemas, kamu lagi takut, tiba-tiba mual, tiba-tiba perutnya sakit, asam lambungnya naik. Jadi kondisi fisik dan psikis kamu harus
baik, harus sehat supaya kehidupan kamu lebih produktif kayak gitu ya. Gimana supaya sehat ya? Menjaga asupannya, misalnya dari tontonan kamu untuk psikis kamu kan. Misalnya jangan nonton yang horor gitu. Jangan nonton enggak. Nanti beda soal lagi ceritanya. Mengurangi gibahnya gitu kan. Siapa tuh yang di rumah gibah mulu. Gitu. Terus kalau jaga fisik ya asupan makanan yang bergizi, jangan makan es terus, jangan hujan-hujanan. Intinya itulah, kita harus bisa menjaga kondisi kesehatan fisik dan psikis kita. Gitu. Kalau dari aku untuk teman-teman yaitu jangan mudah buat overthinking. Cobalah untuk percaya sama diri sendiri. Belum tentu semua orang tuh bisa ada di titik kamu di mana sekarang ini kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau dari aku sih mendingan kurang-kurangin sifat malesnya ya. Kan sifat males itu kan tadi penyakit mental ya Bu? Termasuk salah satu gangguan ya, kejiwaan. itu kan bikin kita jadi kurang produktif gitu. Jadi saranku buat teman-teman di rumah jangan males-malesan aja. Tuh, jangan males-malesan. Jangan overthinking, jaga kesehatan fisik, mental juga. Iya, itu perlu ya. Iya, tetap semangat. Terima kasih nih buat para narasumber yang udah berkenan hadir di podcast sekarang ini. Sama-sama. Iya. Buat teman-teman di rumah jangan lupa patuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Apalagi kan di masa COVID-19 ini ya. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi nih, kita berempat di sini semua udah vaksin full ya, jadi aman. Insya Allah kami sehat gitu ya. Karena tiap pagi kita juga diukur ya suhunya. Jadi insya Allah kita semua sehat, dan untuk semuanya yang di rumah juga harus selalu sehat semua. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu di podcast Yudosia selanjutnya. Bye.